warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Amalia Anissa dari SMP Negeri 1 Mungkit. Saya akan memaparkan tentang pendemonstrasian pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid dengan judul Merdeka Belajar. Berawal dari refleksi saya sebagai guru untuk terus belajar mengantarkan murid berdaya dan menjadi manusia merdeka, maka saya berusaha memiliki kesadaran untuk mengatur diri, mengenal diri, dan memaknai diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Hal yang saya lakukan adalah mengenal apa kelebihan dan kekurangan saya, peran apa yang dibutuhkan oleh murid-murid zaman sekarang, dan bagaimana saya bisa menjaga hidup dan tumbuh murid sesuai dengan kodrat mereka. Disinilah muncul keinginan saya menjadi guru yang berusaha beradaptasi dengan perubahan yang ada, guru yang menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar kepada murid, dan menjadi guru yang menyenangkan. Tentunya itu tidak mudah, maka kita perlu belajar pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa mengantarkan kita menjadi guru yang diinginkan. Pendidikan yang menyeluruh. Mendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Di sini, guru tidak bisa menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid, namun guru bisa mengajarkan pengetahuan kepada murid, mendidik keterampilan berpikir, dan mencerdaskan kecerdasan batin. Di dalam pendidikan ada pengajaran, yaitu cara untuk menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Pembelajaran satu abad, seperti yang kita tahu, bahwa Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among itu berasal dari refleksi beliau tentang pembelajaran zaman kolonial yang selalu ada hukuman dan hanya berfokus pada kegiatan kognitif saja. Apa itu sistem Among? Sistem Among terkenal 1. Ing ngarsa sung tulodo, di mana guru menjadi teladan bagi murid. 2. Ing madya mangunkarso, di mana guru senantiasa memberikan semangat pada murid. 3. Tuturi handayani, di mana guru memberikan dorongan agar murid menjadi mandiri. Disinilah akan muncul pendidikan yang humanis dan pendidikan yang kultural. Tentunya mendampingi murid itu harus utuh dan menyeluruh, di mana dasar pendidikan murid itu berdasarkan kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat yaman. Kodrat alam itu mencakup sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, sedangkan kodrat yaman berhubungan dengan isi dan irama. Namun di sini kita sebagai guru juga harus berhati-hati bahwa pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah dan sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Guru juga dapat membantu murid berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi, serta menanamkan kearifan lokal budaya yang logis. Tentang budi pekerti, yang merupakan kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti ini merupakan hal yang diidam-idamkan sebagai salah satu goal atau tujuan dari pendidikan di Indonesia, di mana pikiran, kemauan, jasmani atau istilah lainnya olah cipta, olah karsa, dan olahraga, serta pengembangan budi pekerti, olah karakter ini perlu dikembangkan dengan upaya guru harus terus memandang murid secara utuh agar bisa melaksanakan pembelajaran yang berimbang, dengan harapan murid bisa menentukan tujuan belajarnya, bisa mengembangkan kerjasama, mengembangkan empati, berkontribusi di lingkungan sosial, dan bisa merefleksikan diri untuk mengembangkan dirinya sendiri. Tentunya, pendidikan tidak lepas dari peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah saja, namun perlulah kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya, sehingga disinilah tugas pendidikan untuk menebalkan tulisan samar tersebut.
Di SMP Negeri 1 Mungkit tentunya telah menerapkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran dan pendidikannya. Di antaranya bagaimana memunculkan pembelajaran yang melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar, yaitu dengan program wali murid mengajar. Murid juga belajar sesuai dengan kodrat alam dan potensinya masing-masing, di mana mereka berkesempatan untuk mengembangkan skill seperti kemampuan menjahit, mengenal tentang binatang ternak, kemampuan catering, memasak, dan lain sebagainya sesuai dengan yang diinginkan dalam pembelajaran kewirausahaan. Selain itu, anak-anak juga belajar sesuai dengan kodrat zaman dan berpusat pada murid. Contohnya adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi digital dan juga memberikan kesempatan kepada murid untuk merancang materi yang dipelajari dan bisa membagikan kepada teman-temannya. Murid-murid juga diberi kesempatan untuk belajar di ruang-ruang sekolah yang tidak hanya di ruang kelas saja. Bahkan murid juga bisa memanfaatkan fasilitas atau benda-benda yang ada di lingkungan sekolah sebagai alat untuk belajar. Selain itu, SMP Negeri 1 Mungkit juga mengembangkan olah rasa, olah karsa, dan olahraga melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler baik yang memupuk kemampuan fisik, otak, ataupun kemampuan berpikir yang lainnya. Contohnya ada sepak bola, badminton, ada PMR, pencak silat, pramuka, seni tari, kemudian adiwiyata, taekwondo, dan ekstrakurikuler lainnya. Selain itu juga ada pembiasaan sebagai pengembangan budi pekerti, diantaranya adalah pembagian nasi Jumat sehat dan berbagi takjil, kemudian pembiasaan untuk menghormati orang yang lebih tua, olahraga setiap hari Jumat, kemudian kegiatan kerohanian, kebersihan, sekolah dan lingkungan, serta sarapan pagi bersama. Itu adalah beberapa kegiatan atau pembelajaran yang dikembangkan dan sudah mencakup atau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya di sini ada tantangan-tantangan yang muncul saat mengembangkan program-program tersebut, di antaranya seperti belum semua guru menghayati bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid. Guru juga masih terjebak dengan materi pembelajaran yang teoritis, serta ada stigma dari orang tua sendiri bahwa anak berbakat dan pintar itu hanya karena nilainya yang bagus saja. Sehingga kita juga menawarkan solusi bagaimana perlunya menyatukan pemahaman dan kesepakatan terkait pembelajaran berpihak pada murid, dimunculkan pada visi misi sekolah, kemudian merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual dengan berbagi praktik baik dan workshop yang dilaksanakan secara berkala, dan tentunya guru juga harus selalu melakukan refleksi diri untuk mengembangkan dirinya baik dalam pembelajaran ataupun kompetensi profesionalnya, serta juga memberikan pemahaman kepada orang tua tentang kodrat murid bahwa mereka bisa memiliki kemampuan atau kepintaran dari berbagai bidang. Jadi tidak hanya kemampuan secara akademik saja. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pembelajaran atau pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Salam dan bahagia.